Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilza Madi Saputra, nomor absen 12 dari kelas 11 TP3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Geometric Dimensioning and Toleration atau yang disebut GDNT. Yang pertama yaitu ada 3 kategori ukuran, yaitu ukuran umum, ukuran geometrik, tekstur permukaan. Ketiga kategori ukuran tersebut menjadi informasi dasar untuk pemberian GDNT. Yang kedua yaitu pentingnya GDNT menjadi fungsi komponen, perakitan, kesulitan pembuatan, kemampuan mesin, dan biaya pembuatan. Yang ketiga yaitu ada simbol-simbol dan lambang pada materi GDNT sebagai berikut. Yang keempat adalah jenis toleransi bentuk dan posisi dengan simbolnya menurut ISO. Karakter yang dikontrol oleh toleransi adalah sebagai berikut. Yang kelima yaitu ada simbol yang berupa huruf. Contoh sebagai berikut. Yang keenam adalah aturan peletakan garis dan ketiga tanda datum. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa toleransi, yaitu ada 12 macam. Itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu toleransi kelurusan. Sumbu silinder harus terletak di dalam daerah toleransi yang berupa silinder dengan diameter sebesar 0,08 mm. Yang kedua yaitu toleransi kerataan. Setiap bagian garis dengan panjang 100 mm yang membuat suatu permukaan silinder, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah di bawah, haruslah terletak di antara dua garis lurus sejajar yang berjarak 0,1 mm. Yang ketiga yaitu toleransi kebulatan. Keliling tiap penampang silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05 mm. Yang keempat adalah toleransi kesilindrisan. Permukaan yang dimaksudkan harus terletak di antara dua silinder yang sesumbu dengan berada radius sebesar 0,1 mm. Yang kelima yaitu toleransi kebenaran bentuk. Pada setiap potongannya sejajar dengan bidang proyeksi bentuk profil yang dimaksud harus terletak di antara dua garis yang menyinggung lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,4 mm. Dengan titik pusat yang terletak pada garis dengan bentuk geometri yang benar. Yang keenam, toleransi kesejajaran. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang dengan jarak 0,01 mm yang sejajar dengan bidang dasar. Yang ketujuh, toleransi ketegaklurusan. Sisi atau bidang sebelah kanan komponen harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,8 mm yang tegak lurus dengan sumbu silinder. Yang kedelapan adalah toleransi kemiringan atau kesudutan. Bidang miring harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm dan membuat sudut sebesar 40 derajat dengan bidang dasar A. Yang sembilan, toleransi kesimetrikan dan kesamaan sumbu. Pusat yang ditunjukkan kotak toleransi atau lingkaran luar harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,01 mm dan titik pusatnya berhimpit
dengan titik pusat lingkaran acuan A atau lingkaran dalam. Yang ke-10 yaitu toleransi kesimetrisan. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm dan simetrik terhadap bidang tengahnya alur A dan B atau elemen dasar. Yang ke-11 yaitu toleransi posisi. Sumbu lubang harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar. Yang terakhir, toleransi kesalahan putar. Kesalahan putar dalam arah radial tidak boleh lebih besar dari 0,1 mm jika diukur pada setiap bidang ukur yang berupa bidang rata selama satu kali putaran pada sumbu elemen A dan B. Ya, materi yang selanjutnya yaitu adalah material maximum condition atau yang bisa disebut MMC. Maximum Material Condition atau MMC ini adalah batas maksimum fitur eksternal. Misalnya, poros yang diproduksi dengan batas tinggi akan berisi jumlah maksimum bahan. Ini juga merupakan batas minimum pada fitur internal. Misalnya, komponen yang memiliki lubang yang diproduksi hingga batas bawah ukurannya akan memiliki bahan minimum dihapus dan tetap dalam kondisi logam maksimum. Yang selanjutnya yaitu Minimum or Less Material Condition atau LMC. Ini adalah batas minimum fitur eksternal. Misalnya, poros yang diproduksi hingga batas rendahnya akan berjumlah minimum materi. Ini juga merupakan batas maksimum pada fitur internal. Misalnya, lubang yang dihasilkan hingga batas maksimumnya akan memiliki jumlah maksimum bahan yang dihapus dan tetap dalam kondisi material minimumnya.